Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Hari ini kita masuk pada minggu yang ketujuh, dan di minggu yang ketujuh ini kita akan belajar secara khusus tentang iman yang sejati atau true faith. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk kesempatan ini kita akan belajar dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang ke-20 dan 21. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita belajar bersama tentang bagian yang sangat indah ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk iman yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau yang Maha Kudus, Maha Suci, dan Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati di dalam kami belajar bersama dari Katekismus Heidelberg ini. Berdoa untuk para pendengar yang mendengarkan acara ini, Tuhan memberkati mereka, sehingga kami boleh disanggupkan untuk memiliki iman yang benar di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Dalam Yesus Kristus sama berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pertanyaan yang ke-20 demikian. Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam? Sebenarnya pertanyaan ini muncul karena manusia pertama, Adam, itu melakukan dosa dan mendapatkan kutuk. Oleh karena satu orang terkutuk, semua orang terkutuk. Tapi kan Adam yang kedua, di sini Yesus Kristus yang benar, semua orang dibenarkan. Lalu dikembangkan, apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus? Ya, semua orang diselamatkan oleh Kristus, sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam. Tapi Katekismus Heidelberg itu mengatakan tidak semua orang, tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, percaya. Ya, percaya. Jadi kata semua orang itu tidak menunjuk kepada semua secara universal, tetapi lebih menunjuk kepada semua dari semua suku, semua dari semua bahasa, semua dari semua ras, ya, tidak membedakan golongan, semua dari semua bangsa, semua bangsa yang percaya, orang yang percaya dari golongan manapun, yang percaya, yang beriman, itu yang diselamatkan. Jadi kata semua ini tidak menunjuk kepada semua selamat, semua diselamatkan, tidak. Tapi lebih menunjuk kepada semua itu adalah semua yang percaya, semua yang beriman. Nah, ini yang perlu yang kita garis bawahi. Jadi saudara, tanpa iman manusia tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin, hanya melalui iman. Saja kita untuk membaca salah satu sebagian firman Tuhan untuk saudara semua di dalam Yohanes, ya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Nah, saudara, ini jelas sekali. Tanpa komentari, tanpa tafsiran, kita sudah tahu ya bahwa yang diselamatkan itu adalah orang yang menerimanya Tuhan Yesus Kristus, ya.
yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak Allah yang sejati, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini jelas saudara, tanpa komentari pun, tanpa tafsiran pun kita sudah bisa menangkap. Orang yang percaya diangkat menjadi anak-anak yang sejati. Bukan anak gampang, saudara, tapi anak yang sejati. Dan itu yang diselamatkan. Orang yang selamat adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang ke-21 ini lanjutannya, saudara. Apa iman yang sejati itu? Nah, apa iman yang sejati itu? Jawabannya, iman yang sejati yaitu keyakinan atau pengetahuan yang sejati yang membuat aku mengetahui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam batinku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman yang sejati yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg itu adalah keyakinan atau pengetahuan. Tapi sebenarnya terjemahan yang lain itu tidak hanya keyakinan atau pengetahuan yang sejati, tapi ada kata-kata iman yang sejati bukan hanya keyakinan atau pengetahuan. Jadi kalau bukan hanya berarti ada yang lain. Ya, bukan hanya. Maksudnya adalah iman yang sejati itu bukan hanya sekedar tahu siapa yang kita percaya, tahu siapa itu Allah, tetapi apa yang kita percayai harus kita hidupi, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa mempercayakan diri kita kepada Allah dengan total, ya, dengan keseluruhnya. Jadi bukan hanya sekedar knowledge. Kepercayaan itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Tahu Allah itu Maha Kudus, Maha Suci, Maha Kuasa, ya, Maha Pengampun, Maha berbelas kasihan. Bukan hanya pengetahuan itu. Ada contoh, saudara, ada gambaran yang dibawakan oleh Billy Graham. Ini ilustrasi ini cukup bagus, ya. Ini sudah lama ilustrasi ini. Billy Graham itu waktu berkhotbah itu menerangkan suatu kepercayaan dengan ilustrasi, yaitu bahwa di sana di negaranya sana itu ada pertunjukan akrobatik, yaitu akrobatik itu ada orang dari tebing ke tebing lain itu ada tali, ya, dihubungkan dengan tali, dan orang itu akrobatik itu berjalan di atas tali, berjalan dari sana kembali lagi, maju mundur, dan semua orang takjub melihat atraksi yang menakjubkan itu, sehingga bertepuk tangan semuanya, senang sekali, saudara. Lalu akrobatik ini bilang, saya itu bisa loh berjalan dari sini sampai sana dan tali ini dengan menggendong anak. Bisa loh. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Penonton semuanya percaya sambil bertepuk tangan. Nah, kalau begitu anakmu yuk, aku gendong, aku berjalan. Jangan anakku.
Tapi kan percaya kan kalau aku bisa berjalan dari sini sampai sana dengan menggendong? Percaya, percaya, percaya. Tapi ternyata ada anak kecil yang mau digendong, berjalan maju mundur, dan dia dengan selamat bertepuk tangan. Ini namanya percayaan hanya pengetahuan saja, tidak menghidupi, tidak percaya 100%, ya, tidak percaya, betul-betul percaya. Kenapa? Karena tidak mau anaknya diserahkan untuk digendong. Kalau percaya, pasti dia akan menyerahkan anaknya untuk digendong, mengizinkan anaknya untuk digendong. Nah, ini adalah apa? Percaya pengetahuan saja, ya, bukan menghidupi kepercayaan. Ini bagus sekali untuk kita memahami bagian ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, iman itu diberikan kepada kita atau dikaruniakan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita bukan tanpa Injil. Selalu iman sejati itu dikaitkan dengan Injil. Iman dikaitkan dengan Injil artinya bahwa Roh Kudus akan membawa kita untuk percaya akan Injil itu, ya, akan Injil itu, percaya akan Injil itu. Nah, saudara, Zakaria Orsinos ini salah satu penulis Katekismus Heidelberg. Ini kan anggotanya salah satunya adalah Zakaria Orsinos. Ini penulisnya. Jadi saudara, Katekismus Heidelberg ini bukan ditulis oleh satu orang, tapi banyak orang, ya, suatu tim merumuskan tentang pengajaran, ya, pengajaran tentang iman, ya, tentang iman. Bukan hanya satu orang, banyak tim yang membahas bagian ini. Nah, salah satunya adalah Zakaria Orsinos ini ada di dalamnya. Nah, Zakaria Orsinos ini memberikan komentar tentang iman, ya. Salah satu komentarnya itu mengatakan bahwa ada 4 macam atau 4 jenis iman, ya, 4 jenis iman. Yang pertama itu adalah, menurut Orsinos ini, yang pertama itu adalah historical faith atau iman sejarah. Nah, iman sejarah ini dipercaya oleh iblis. Iblis pun gentar dan takut menghadapi Allah. Ini gambaran yang digambarkan oleh Orsinos itu bahwa setan pun percaya adanya Allah. Setan pun takut. Setan pun gentar menghadapi Allah. Itu namanya original fight. Ya, kata Orsinos. Jadi setan itu percaya akan adanya Allah, sehingga dia takut, gentar. Jadi hubungan iman ini adalah hubungan dengan ketakutan, dengan kegentaran, ya. Hubungan yang dikaitkan dengan ketakutan dan gentar. Ini kalau kita kaitkan di dalam iman Kristen, saudara, ini orang-orang yang saudara, yang takut tidak diberkati, takut kebutuhan tidak cukup, ya, takut tidak bisa melakukan ini dan itu, ya. Ini sebenarnya hubungannya bukan hubungan cinta, bukan hubungan kasih kepada Allah, tapi hubungannya adalah takut, ya, takut, gentar. Ini bukan iman yang sejati. Ini adalah iman sejarah atau historis fight, saudara. Jadi orang yang takut, hubungannya itu seperti budak dan tuan yang bengis. Ini yang diceritakan oleh Orsinos itu demikian, saudara. Jadi kalau kita takut pada Allah, takut dihukum, ya. Kalau tidak ke gereja takut dihukum, kalau nggak berdoa takut nggak diberkati. Dan ini adalah bukan iman yang sejati, karena didasarkan rasa takut. Iman yang jati itu adalah iman yang dibarengi dengan cinta, yang dibarengi dengan kasih. Aku melakukan ini, aku berdoa, aku belajar firman Tuhan, aku ke gereja. Kenapa? Karena aku kasih
mengasihi Tuhan. Aku mencintai Allah, mencintai sesama. Ya, ini iman yang benar. Tapi kalau takut aku gak gereja nanti gak diberkati oleh Tuhan, nah ini iman historified, ya, iman sejarah, ini semacam itu, saudara. Ini yang digambarkan oleh Orisinus. Ini hubungannya adalah antara budak dan tuan yang bengis. Itu iman sejarah, saudara. Tidak ada kasih di dalamnya. Historified itu diwarnai dengan ketakutan, dengan kegentaran. Jadi cirinya semacam itu, saudara. Iman sejarah itu semacam itu. Lalu yang diterangkan oleh Orisinus itu selain iman sejarah atau historified, itu adalah temporary fight atau iman yang sementara. Ini iman yang apa? Yang apa? Sebentar saja. Sebentar saja. Saja kita untuk membaca Matius pasal yang ke-13, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, ini gambaran dari iman yang sementara atau temporary fight. Itu demikian. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini adalah temporary fight atau apa? Iman yang sementara. Ya, iman yang sementara ini sering kita jumpai di gereja-gereja atau di kalangan Kristiani. Itu hanya apa tuh, membara sesaat, ya, semangat sesaat. Tetapi ketika sedang menghadapi kesulitan, mereka segera pergi, mereka sudah meninggalkan itu. Ini namanya iman temporer, iman temporer atau iman yang sebentar saja, hanya sebentar lalu menghilang. Ini iman yang sementara. Nah, saya harap kita semua, para pendengar semuanya, saudara sekalian, tidak memiliki iman yang sementara, ya, iman yang betul-betul kuat. Yang ketiga ini adalah iman mukjizat. Iman mukjizat. Ini Orisinus itu memberi gambaran itu, contohnya itu 10 orang sakit kusta. Ini kan ceritanya kan 10 sakit kusta ini kan mereka sakit semuanya, kena kusta semuanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus menyuruh untuk pergi memperlihatkan dirinya ke para imam, mereka 10-10-nya percaya. Maka dia berjalan menjalankan itu, pergi ke imam-imam, berjalan di sana. Semuanya percaya. Karena percaya dia harus berjalan, pergi menunjukkan imannya kepada para imam. Tetapi masalahnya ketika di jalan mereka sembuh, belum sempat menunjukkan mereka sedang sembuh. Lalu mereka yang 9 itu terus berjalan, sedangkan yang 1 itu kembali kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus bertanya, mana yang 9? Lalu Tuhan berbicara, imanmu yang menyelamatkan. Imanmu yang menyelamatkan ini ditunjukkan kepada 1 orang, bukan ke 9 orang. 1 orang, imanmu yang menyelamatkan. Jadi iman yang benar adalah iman yang 1 ini. Kembalinya orang 1 ini untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini iman yang menyelamatkan. Sedangkan yang ke-10 ini yang memiliki iman namanya iman mukjizat. Nah, ini
Saya harap kita semua tidak memiliki iman mujizat, saudara sekalian. Doa dan harapan saya, kita tidak memiliki iman mujizat. Hanya beriman ketika mendapatkan mujizat, tapi setelah tidak mendapatkan mereka bablas, pergi. Lupa dengan yang menyelamatkan, lupa yang menyembuhkan itu, yaitu Yesus Kristus. Ini namanya iman mujizat. Yang terakhir ya saudara, itu iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu yang bagaimana? Ini adalah iman yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita dengan berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Ini iman yang sejati. Ya, iman yang sejati itu adalah iman yang diberikan oleh Roh Kudus, yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus mendorong kita untuk menghidupi iman itu supaya ya kita itu terus-menerus menyerahkan diri kita ya, kepada Allah yang menyelamatkan kita. Ini iman yang sejati. Ya, iman yang sejati, yaitu true faith. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, saya berdoa supaya kita semua betul-betul memiliki iman yang sejati, ya. Supaya kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, kita terus-menerus didorong untuk terus berpaut kepada Allah, berserah penuh kepada Allah, menyerahkan diri kita, hidup kita secara total kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita menerus bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.